Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah. Tepat pada hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Di saat Aminah melahirkan, rumah Aminah tampak bercahaya di antara rumah-rumah lainnya. Di saat itu juga tangisan bayi terdengar sampai luar. Bertepatan dengan kelahirannya Nabi Muhammad, terjadi perang yang hebat, yaitu Perang Peristiwa Gajah. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirimkan utusan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan yang sangat gembira. Lalu ia membawa cucunya keliling Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib? Aku memilih nama Muhammad. Abdul Muthalib memilih nama Muhammad bagi cucunya. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan Arab. Pada saat beliau lahir, banyak peristiwa yang terjadi, salah satunya yaitu runtuhnya istana Raja Kisra, lalu padamnya api yang selalu disembah oleh orang-orang Majusi. Setelah 7 hari kelahiran Rasulullah, beliau dihitan seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak dari penyakit yang bisa menjalar. Datanglah Suwaibah dari hamba sahaya, wanita pertama yang menyusui setelah ibunya. Namun tak lama dari itu Suwaibah berhenti menyusui Rasulullah. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim tanpa ayah dan juga keluarganya tergolong miskin. Karena itulah sangat susah ketika ia mencari ibu susu yang mau menerima Nabi Muhammad. Suatu hari ketika Aminah sedang mencari ibu susunya, tetapi tidak ada yang mau menerima dan tertarik untuk menyusuinya. Ketika orang-orang melewati Aminah yang sedang menggendong Rasulullah, mereka berkata, "Dia anak yatim dan juga dia tergolong dalam keluarga miskin." Aminah hanya bisa terdiam dan merasa kasihan kepada anaknya. Tak lama kemudian, lalu datanglah seorang perempuan bernama Halimah dengan didampingi suaminya yang bernama Al-Haris bin Abdul Huja. Pada saat pertama kali bertemu dengan Rasulullah kecil, Halimah langsung jatuh hati setelah melihat beliau dan langsung membawa Rasulullah untuk disusuinya. Dia berjanji akan menjaganya dan menyayanginya. Selama Halimah menyusui beliau, Halimah merasakan barokah yang dibawa beliau ketika musim paceklik datang di daerahnya dan para binatang ternak warga pun kekeringan, namun hanya ternak Halimah yang lancar atas segalanya. Keluarga Halimah mendapat banyak berkah sebagai imbalan dari Allah karena telah mengurus dan menyayangi Rasulullah. Setelah Rasulullah berusia 2 tahun, Halimah menyapihnya, kemudian mengembalikan kepada ibunya meskipun ia berat mengembalikannya. Karena Halimah sudah merasakan banyak barokah, Halimah mencoba membujuk ibunda Rasulullah agar Rasulullah bisa ikut kembali dengan Halimah. Andai saja engkau sudi membiarkan anak ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit yang bisa menjalar di Mekah. Baiklah, jika itu menurutmu baik, maka aku izinkan untuk membawanya kembali. Rasulullah tinggal di tengah Bani Sa'ad hingga pada masa ia berumur 4 tahun terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu pembelahan dada beliau. Ketika Rasulullah sedang bermain, ia didatangi Jibril, lalu Jibril memegang tangan beliau dan menelentangkannya. Setelah itu, Jibril mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau. Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu.
Lalu Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air jam-jam, kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula. Setelah peristiwa itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau hingga dia mengembalikan kepada ibunya. Rasulullah pun kembali ke pangkuan ibu tercinta. Pada suatu hari, ibunya mengajak Rasulullah untuk pergi berziarah ke makam ayahnya bersama pembantu wanitanya yaitu Ummu Aiman. Mari kita pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahmu. Maka mereka pergi dari Mekah ke Madinah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km. Setelah mereka berziarah, mereka menetap selama sebulan di Madinah. Setelah menetap di Madinah selama sebulan, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja Aminah mendadak sakit dan akhirnya pun meninggal di perjalanan, tepatnya di Abwa, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Rasulullah pun bersedih atas perginya sang ibu. Rasulullah kemudian kembali ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, di Mekah. Kakeknya Abdul Muthalib mengurus beliau dengan kasih sayang. Lalu pada saat usia beliau 8 tahun, kakeknya pun wafat meninggalkan dia sendirian. Setelah kakeknya meninggal, dia tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, tetapi dia ikhlas merawat beliau dengan kasih sayang. Bahkan beliau mendahulukan kepentingan Rasulullah daripada anak-anaknya sendiri. Pada masa itu di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan. Maka Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung. Tak lama dari itu, langit tadinya bersih dari mendung, tiba-tiba saja mendung datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Pada usia Rasulullah mencapai 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang, berjualan dengan tujuan Syam, hingga tiba di Busra, suatu daerah yang termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran. Ketika Rasulullah sedang bersinggah, ia dihampiri seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, lalu mengajak mereka mampir ke tempat tinggalnya. Rahib pun memegang tangan Rasulullah seraya berkata, Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dari mana engkau tahu hal itu? Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kemudian rahib pun meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama Rasulullah tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Pada awal masa remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Ia bekerja dengan mengembala kambing dengan imbalan uang beberapa dinar. Suatu ketika usia Rasulullah menginjak 25 tahun, ia pergi berdagang ke Syam. Ia menjalankan barang dagang milik Khadijah, seorang janda kaya dan baik hati. Setiap Rasulullah berdagang, ia selalu mendapatkan hasil yang memuaskan. Seketika Khadijah mendengar kabar tentang hasil dagangan Rasulullah yang memuaskan, yang membuat menarik perhatian Khadijah. Akhirnya dia meminta agar rekannya ini menemui Rasulullah agar beliau ingin menikah dengan Khadijah. Ternyata Rasulullah menerima tawaran itu. Pernikahan antara Khadijah dengan Rasulullah pun berlangsung. Dengan mas kawin beliau 20 ekor unta muda. Ketika menikah, Rasulullah berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Setelah itu mereka dikaruniai putra-putri yang soleh dan solehah.
Tetapi semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil. Sedangkan semua putri beliau sempat masuk Islam dan ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia, kecuali Fatimah meninggal selang 6 bulan setelah Rasulullah meninggal. Pada suatu hari di Mekah dilanda banjir yang besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah runtuh. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi perasaan bimbang antara merenovasi Ka'bah dan membiarkannya seperti adanya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita akan memperbaikinya. Tugas penjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Saat itu mereka sedang berselisih tentang apa yang harus dilakukan terhadap Ka'bah. Namun akhirnya mereka sepakat untuk tidak memasukkan bahan-bahan bangunan, kecuali yang baik-baik. Mereka tidak menerima masukan upah dari pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan rampasan terhadap harta orang lain. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakun. Tak kala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Abu Almiyah bin Al-Mukhirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan kepada siapa saja yang pertama kali memasuki masjid? Pada akhirnya mereka menerima cara ini. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk, ialah Nabi Muhammad. Inilah alamin kami ridho kepadanya. Inilah dia Muhammad. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang, lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat akurat dan diridhoi semua orang. Selagi usia Rasulullah SAW hampir mencapai 40 tahun, sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri dengan membawa roti dari gandum dan air. Beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari Mekah. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah, selagi langkah persiapan untuk menerima utusan besar sedang ditunggunya. Selagi usia beliau genap 40 tahun, mulai tampak tanda-tanda nubuah yang timbul dari balik kehidupan pada diri beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan, mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang terbit. Ketika Nabi di Gua Hiro, Allah mengutus Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut. Bacalah. Rasulullah pun menjawab. Aku tidak bisa membaca. Lalu, malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata, Bacalah dengan menyebut nama Rabbimu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran Al-Qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah SAW mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Khadijah seraya berkata,
Selimutilah aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil, layaknya terkena demam. Selanjutnya, Khadijah membawa beliau pergi menemui Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Huja, anak paman Khadijah. Warokah adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Dia menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah dari saudaramu Rasulullah. Warokah bertanya kepada beliau. Apakah yang kau lihat, saudaraku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Warokah berkata, Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa. Warokah juga memperingatkan kalau Nabi nantinya akan didustakan, diganggu dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasul-Nya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya, Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Begitulah kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga beliau diangkat menjadi Rasul.